Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini Rabu 5 Oktober 2022 Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita banyak nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat, dan terkhusus pada malam hari ini melakukan kajian Islam, kajian ribuan yang rutin dilaksanakan oleh Yayasan Zizkes SMI. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pengurus Yayasan Zizkes SMI, para jemaah, dan terkhusus Ustadz yang akan bersama kita dalam waktu lebih kurang 60 menit ke depan, Ustadz Rizyan Nur Hakim LCMA dari Maroko, dari jauh-jauh. Mudah-mudahan kita bisa dengan konsentrasi nanti mengikuti apa-apa yang akan kita kaji pada malam hari ini. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah menyayangi makhluk ala Rasulullah. Sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, untuk berkahnya acara kita, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimahullah, tema ini tema yang memang relevan untuk setiap zaman, ya. Karena makhluk ada dan sesuai dengan kondisinya, ya. Sebelum saya serahkan kepada Ustadz Dian, saya sedikit tadi membaca-baca tentang bagaimana Rasulullah menyayangi, ya, makhluk, atau bagaimana arahan dia secara umum, ya. Tapi nanti tolong dikoreksi Ustadz, yang artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Karena itu, belas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi. Niscaya penduduk langit akan menyayangimu. Itu sekilas, barangkali nanti akan dijelaskan lebih lanjut ataupun kepada sumber-sumber atau referensi yang lebih valid, ya, atau lebih sahih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktu kita sekitar 60 menit. Untuk mempersingkat waktu dan kesempatan ini, kami persilakan kepada Ustadz Rizyan Nur Hakim LCMA, alumni Al-Azhar Mesir, dan sekarang berada di Maroko. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Anbiya ayat 107. Alhamdulillah, kita tentu bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya serta inayahnya kita bisa bertemu kembali, dan tentu masih diberi kesehatan. Kita bersyukur atas kesehatan serta nikmat
hidup terutama yang pada saat ini memang merupakan bagi kita ya merupakan nikmat yang atau anugerah yang tidak main-main. Sebab bagaimanapun kehidupan ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, terutama khususnya buat kita sendiri. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita akan bisa lebih lama lagi, tapi ternyata takdirnya lain, atau sebaliknya merasa bahwa hidup seperti akan segera berakhir, tapi ternyata Allah masih memberikan kesempatan. Dan bagi kita yang masih bisa merasakan ya, menghirup udara segar, kemudian bernafas, kita tentu bersyukur karena itu adalah nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mendengar juga berita duka ya yang terjadi di Malang, di Jawa Timur, di Malang apa di Jawa Timurnya, para supporter yang mendapatkan apa atau yang menjadi korban kemudian meninggal lebih dari 100 berapa saya kebanyakan 130 lebih ya kurang lebih. Itu beritanya juga sampai ke sini kemarin ketika saya bersama para rombongan dari Fakultas Kedokteran Unair, Profesor Budi dan beberapa rombongan, itu kami mendapatkan itu berita pertamanya itu memang dari Profesor. Lalu sehari kemudian sudah muncul beritanya dalam bahasa Inggris di berita di Morocco World News. Ketika selesai mengantar dari mengantar rombongan ke bandara, kemudian kami pulang dan naik taksi. Apa yang kami bicarakan di taksi itu subhanallah ya. Yang ini ketika dia bertanya dari mana kami, dari Indonesia, kemudian juga berita tersebut sampai ke telinga supir-supir taksi itu. Dan kemudian dia bertanya dengan penuh keheranan, lah sampai seperti itu, karena kami yang selalu kami dengar tentang Indonesia itu adalah yang ramah, yang damai, tapi ternyata berita ini sampai juga ke telinga kami gitu ya. Kemudian kita sampaikan bahwa itu merupakan musibah dan tentu sedang diselidiki. Kemudian penyebabnya seperti apa? Yang jelas itu merupakan tragedi yang tentu berseberangan dengan prinsip kemanusiaan ya, dalam arti itu benar-benar insiden yang tentu kita berharap yang sudah wafat tentu mudah-mudahan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan kemudian peristiwa latar belakang dan sebagainya diselesaikan dengan sebaik-baiknya juga. Dan kami juga sebagai warga Indonesia yang ada di sini tentu berdoa mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi lagi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi demikian, dan secara pribadi tentu bersedih atas peristiwa ini. Salah satu pembicaraan rombongan dengan kedutaan besar Indonesia juga di sini juga sama, pembicaraan memang yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Tentu sembari kita mendoakan, mengirimkan Al-Fatihah dan juga belasungkawa sekali lagi, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Adapun yang sudah wafat mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dan ditempatkan di tempat yang mulia. Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mengingat hal itu maka terpikir saya sampaikan yang terkait dengan Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu artinya kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih dan sayang. Ar-Rahmah, kalau kita menyebut Ar-Rahmah itu ada kaitannya dengan Al-Insan. Secara khusus ya. Secara umumnya terkait dengan makhluk yang lain. Contoh misalnya dalam ayat yang tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala
berfirman mengatakan kepada Rasulullah SAW, wama dan tidaklah arsalnaka kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan sebagai rahmat lil alamin untuk seluruh alam. Alamin, para ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan alamin itu adalah seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan dunia jin itu masuk dalam kategori al-alam, alamin. Nah, Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi semuanya. Bukan hanya manusia, bukan hanya orang muslim, bukan hanya orang mukmin, tapi seluruhnya. Ini mengandung arti bahwa Rasulullah sikapnya, ucapnya, kemudian teladannya itu bukan hanya untuk orang-orang yang tentu saja, tapi semuanya akan menjadi teladan yang baik. Walaupun disebutkan secara khusus bahwa Rasulullah adalah teladan utama orang-orang yang beriman dalam bersikap, tetapi kemudian sikap beliau itu juga mencerminkan teladan yang baik untuk semua makhluk di dunia ini. Kalau kita berpikir dari sini, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa sebaik-baik langkah kita atau setiap langkah kita akan menjadi lebih baik, lebih terarah, lebih humanis, lebih mencerminkan sikap yang sangat baik. Itu kalau kita berusaha sebaik mungkin meneladani Rasulullah SAW. Dengan kata lain, makin kita meneladani Rasulullah SAW dalam segala aspek, khususnya dalam interaksi kita terhadap makhluk-makhluk di alam dunia ini, insya Allah kita akan bisa menjadi makhluk yang rahmatil alamin juga. Jadi kata kuncinya adalah Rasulullah SAW itu mengapa disebut oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan di sisi lain Rasul disebut sebagai qudwah atau uswatun hasanah. Nah, kalau kita ingin dunia ini menjadi lebih aman, dunia lebih damai, kemudian tidak ada persengketaan atau meminimalisir persengketaan itu, teladanilah Rasulullah SAW sebagai sosok yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Nah, itu terbukti dalam sejarah, bahkan bukan hanya teori saja. Rasulullah menjadi teladan, menjadi solusi berbagai macam konflik itu bukan hanya dalam sejarah, bukan hanya dalam teori gitu ya, tapi juga telah terbukti dalam sejarah. Jangan jauh-jauh, barangkali ada istilah hilful fudul dulu ya. Kemudian meletakkan Hajar Aswad ketika Ka'bah dibangun atau diperbaiki, kemudian diletakkan Hajar Aswadnya pada zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Rasulullah ingin menjadikan momentum itu menjadikan momentum yang ingin menjadikan momentum tersebut momentum menghilangkan segala bentuk egoisme golongan, kemudian menumbuhkan sikap persaudaraan walaupun beda kelompok, beda kabilah. Bagaimana? Padahal beliau saat itu disepakati oleh bangsa Quraisy sebagai orang yang pertama masuk Ka'bah. Sebelumnya disepakati siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah ini. Setelah banyak perdebatan, akhirnya diputuskan siapa yang pertama kali masuk masjid ini atau masuk Ka'bah ini, dialah yang berhak. Dan ternyata Rasulullah secara otomatis beliaulah yang paling berhak meletakkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Tetapi Rasulullah kemudian ingin mengajarkan satu hal, bahwa egoisme itu mesti dihilangkan, terutama antar golongan. Yang ada adalah kebersamaan dan bersatu di dalam keislaman, kemudian bersatu di dalam kedamaian, seperti itu. Akhirnya bagaimana beliau kemudian supaya tidak terjadi konflik, beliau mengambil dan menyuruh didatangkan kain, tiap kabilah memegang kain tersebut ya, dan di ujung, di tengah dan lainnya. Akhirnya semua kebagian memindahkan Hajar Aswad itu. Walaupun Rasulullah sebenarnya beliau yang paling berhak
Kalau beliau mengangkat sendiri pun itu sudah menjadi hak beliau. Ini dari kisah ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin, bahkan dari sejak kecil, dari sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Karena pendidikan beliau yang penuh rahmat itulah, maka kemudian ketika diangkat menjadi Rasulullah, menjadi diutus sebagai Rasul, ajaran-ajarannya, kemudian nilai-nilai ajaran beliau itu semuanya penuh dengan rahmat bagi seluruh alam. Ini barangkali yang menjadi latar belakang tema kita kali ini. Ya. Kemudian secara umum apakah hanya kepada manusia? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahkan saya buka salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali Al-Wahab Al-Qahtani. Dr. Said Al-Qahtani. Ini cetakan di Riyadh. Judul kitabnya Rahmatun lil Alamin Muhammadun Rasulullah Sayyidun Nasi Ajma'in Nabiyur Rahmah. Ini panjang saya judulnya Ar-Rahmatul Muhdah Khatimul Mursalin. Jadi judulnya itu Rahmatan lil Alamin Muhammad Rasulullah Sayyidun Nasi Ajma'in, pemimpin manusia seluruhnya, Nabiyur Rahmatul Muhdah, nabi yang penuh rahmat diberikan kepada manusia sebagai penutup rasul. Intinya menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu menjadi rahmatan lil alamin. Bukunya tebal, ini penerbit Riyadh. Ini saya ambil sedikit saja cuplikan dari kitab tersebut, yaitu bahwa dalam pembahasan kelima beliau membahas tentang An-Nabiyul Karim rahmatun lil alamin, rahmatan lil alamin. Sebelumnya, bab sebelumnya itu menjelaskan tentang bagaimana nasabnya, bagaimana perkembangan hidupnya, pertumbuhannya, sifat akhlak dan sifat fisiknya, kemudian ijtihadnya, kesungguhan beliau dalam ibadah dan jihadnya, kesungguhan beliau dalam beribadah dan berjihad, itu dalam bab 4. Nah, bab 5 beliau menulis tentang Nabi itu adalah rahmatun lil alamin. Banyak sekali penjelasannya. Yang pertama penjelasan tentang teoritisnya, kemudian yang kedua contoh-contoh praksisnya. Ada sangat banyak, ada sampai kurang lebih saya catat di sini 13 ya, kurang lebih 13 atau maaf sebentar. Ya, 13 bentuk bagaimana dalam prakteknya Rasulullah menerapkan rahmatan lil alamin kepada makhluk-makhluknya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka ketika sosok Rasulullah itu adalah sosok yang rahmatan lil alamin, maka tidak mungkin risalah yang dibawa oleh beliau itu mencederai sikap rahmat lil alamin itu. Tidak mungkin ajarannya mengandung hal-hal yang merugikan manusia, menzalimi manusia, yang menebarkan ketidakadilan. Tidak mungkin. Rasul sebagai teladan memiliki sifat rahmah, maka ajaran nilainya itu tidak akan terlepas daripada sikap tersebut. Karena ada orang-orang yang tidak suka. Seperti yang pernah saya sampaikan. Kemungkinan orang menyerang Islam itu kemungkinannya dua. Yang pertama, karena dia dengki dan tidak suka. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak suka atau membenci Islam, itu apapun yang ada di dalam Islam, selalu akan dia cari di mana celah-celah. Adakah celah-celah yang bisa dijadikan serangan kepada Islam? Yang kedua, kemungkinannya adalah jahalah. Jahalah itu kebodohan, karena belum tahu. Di Barat, itu orang membenci, orang tidak suka kepada Islam itu memang ada yang hatinya sudah tidak suka, ada juga yang tidak tahu. Ketika ditanya, mengapa kamu menyebutkan bahwa Rasulullah itu sangat gila perempuan? Ya, saya lihat dari berita-berita di media-media yang mereka lihat adalah media-media Barat yang menyudutkan Islam, umat Islam dan Rasulullah SAW. Nah, itu mereka berarti tidak tahu yang sebenarnya. Akhirnya timbul tidak suka karena ketidaktahuannya.
Nah, orang-orang yang seperti itu kan nanti ketika dijelaskan hal yang sebenarnya, biasanya mereka setelah tahu itu bisa berubah. Bisa berubah, bisa diusahakan dengan dakwah yang lembut dan lain-lain. Itu saya sering dengar cerita orang-orang muslim minoritas di sana, orang-orang yang tinggal atau menjadi diaspora di Amerika atau di Eropa. Ketika mereka menerapkan Islam yang sebenarnya ramah, murah senyum, itu mereka akhirnya seperti menemukan kontradiksi antara yang dia lihat di media dengan yang dia lihat di lapangan. Tetangganya misalnya, seperti yang diceritakan oleh Imam Syamsi Ali ya dalam perjalanan dakwahnya itu, beliau menyebutkan bahwa tetangganya yang Katolik itu ternyata ketika melihat beliau itu apa yang ditampakkan oleh beliau itu jauh berbeda dengan apa yang beliau orang lihat di media barat. Makanya media barat itu sebenarnya dia tahu bahwa kandungan Islam itu penuh dengan kemaslahatan. Bagaimana supaya, karena mereka sudah tidak suka media-media itu, ya, mereka tidak suka akan hal itu, maka dibuatlah disebarkanlah tayangan-tayangan untuk masyarakat mereka dengan tayangan-tayangan yang sebaliknya, Islam yang tidak kena atau Islam yang zalim, Islam itu agama yang ajarannya penuh dengan peperangan, bahkan sampai pada kesimpulan bahwa Islam itu sebar dengan pedang, kemudian menebarkan kekerasan. Nah, itu sebenarnya kan tidak tepat ya, menyebarkan kekerasan dengan adanya syariat jihad bukan berarti itu Islam menebarkan kekerasan, kemudian mengajarkan kekerasan. Tetapi itu kalau kita teliti sejarah, kita teliti teorinya, itu tidak seperti itu. Oleh karena itu, Dr. Ali Jum'ah, salah seorang pernah menjadi mufti Mesir, itu sampai menyebutkan atau menentang hal tersebut dan menyampaikan ini sebenarnya Islam itu apakah benar dengan syariat jihad berarti mengajarkan kekerasan dan peperangan. Beliau menjelaskan semuanya dengan berbagai macam pisau analisanya gitu ya. Seperti yang beliau sampaikan nih, saya kutip sedikit. Ketika beliau menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu beliau menyebutkan begini, innal bayanal qur'ani bi itharihil wasi' alladhi yashmul makana kullahu. Itulah yang seperti yang disampaikan, ketika Allah menyebutkan rahmah lil alamin berarti mencakup semua tempat, la yakhtassu bi makanin duna makan. Tidak hanya satu tempat dengan menegasikan tempat lain, mau itu di benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, semua itu tercakup dengan ayat ini. Rahmah ketika Islam ada di Afrika Utara, di Maroko misalnya. Rahmah juga ketika ada di Indonesia, semua. Wazzaman bi atwarih mukhtalifah wa ajyalihil muta'aqibah. Tidak mengenal waktu, dari sejak dulu kemudian abad pertengahan sampai sekarang nilai-nilai rahmah itu berlaku katanya. Dan semua manusia, mukmin, muslim, kafir, semua berlaku. Orang Arab maupun yang bukan Arab, kelompok ini, semua kelompok, semua etnis, semua suku, semua manusia, bahkan katanya disebutkan rahmah syamilah itu bukan hanya manusia tapi kulli rotbatin, setiap makhluk yang punya atau yang hidup ya, kulli rotbatin, setiap makhluk hidup, semuanya tercakup. Nah, maka jihad dalam Islam itu merupakan syariat yang paling atau perang yang paling bersih dari berbagai hal. Dalam arti dia ada syaratnya, ada tujuannya, ada caranya, ada juga timingnya, waktu kapan mulai, kapan berakhir. Itu semua dijelaskan, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang akan diperoleh setelah terjadi atau setelah selesai jihad, tertentu untuk muslimin ini ya. Nah, itu dari situ beliau kemudian
menegaskan dari ayat inilah kita berpacu atau berpijak bahwa walaupun terjadi perang atau berjihad itu tidak sembarangan, dan jihad dalam Islam itulah satu-satunya konsep perang yang paling angko, itu yang paling bersih. Mengapa? Karena kan tidak, kalau berperang itu kalau ada wanita tidak boleh dibunuh, ada anak-anak tidak boleh dibunuh, ada tumbuhan tidak boleh dipetik, gitu. Semuanya itu ada. Kalau ada tawanan itu tidak boleh kalau sudah ditawan dia diperlakukan dengan baik dan lain-lain. Dr. Ali Jum'ah sampai menegaskan seperti itu, dan beliau jelas menolak bahwa Islam itu sebagai agama yang tidak ramah. Nah, bagaimana prakteknya? Baik, kita lihat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya pernah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innama ana rahmatun muhdah, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat, muhdatun, anugerah. Jadi rahmat yang dianugerahkan oleh Allah, muhdatun yang dianugerahkan untuk alam, untuk alam ini. Ada yang menarik. Ada yang menarik di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qala ayyuma rajulin min ummati, siapa saja seseorang yang menjadi bagian dari umatku, sabbathu sabbatan, dia dicaci misalnya, au la'anathu la'natan, atau dilaknat fi ghadabi, karena kemarahanku, innama ana min waladi Adam, karena sesungguhnya aku adalah bagian dari anak Adam. Aghdabu kama yaghdabun. Aku bisa marah seperti mereka marah. Wa innama ba'atsani rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi rahmat bagi alam. Faj'alha 'alaihim salatan yaumal qiyamah. Maka jadikanlah hal tersebut menjadi salat di hari kiamat atau doa di hari kiamat. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW itu semestinya kalau dicaci, kalau dilaknat itu sama ya, perasaannya sama seperti kita, karena sama-sama manusia itu Rasulullah. Kalau kita dicaci, dilaknat, dihina, direndahkan itu, kemudian kita marah, itu sebenarnya wajar karena memang punya perasaan. Rasulullah juga punya perasaan. Tetapi apa yang disampaikan Rasul, wa innama ba'atsani rahmatan lil alamin. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai rahmatil alamin, fa aj'aluha alaihi, maka aku jadikan hal tersebut sebagai bentuk sholawat atau tambahan keutamaan nanti di hari kiamat. Artinya ketika misalnya seseorang marah, seseorang dihina, dicaci, kemudian dia bisa menahannya, maka itu akan menjadi tabungan di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW karena mempraktikkan hal itu sangat banyak sekali, ya, marah itu kemarahan yang orang-orang Quraisy saat itu pancing, ya. Jadi kalau Rasulullah selalu dipancing kemarahan dan emosinya, tetapi Rasulullah tidak tergoda sekalipun. Maka betapa kita bisa membayangkan bagaimana kemuliaan yang beliau dapatkan, ya, di hari akhirat nanti. Lebih banyak lagi dari kita tentunya. Karena kan dipancing sedemikian rupa, digoda, dicaci dan lain-lain, Rasulullah SAW, fa innama ana min waladi Adam, aghdab kama yaghdabun. Aku ini bisa aja marah, tapi beliau tidak lakukan karena beliau ada rahmat, dan beliau menjadikan cacian tersebut itu dijadikan sebagai ladang untuk menambah kemuliaan beliau di akhirat. Dan sampai saat ini sudah berapa cacian yang beliau dapatkan, ya, dari dimulai disebut orang gila dan lain-lain, tapi Rasulullah
bersabar dan memang beliau mendoakan balik malah kepada orang-orang yang mencaci tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadisnya dari Abu Hurairah. Ila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Pernah ada orang yang bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin ya Rasulullah. Kita ini sudah sangat banyak sekali penderitaan yang diterima oleh kaum Quraisy. Ud'u 'alal musyrikin. Ya Rasulullah, doakanlah kejelekan untuk orang-orang musyrik itu. Rasulullah yang hatinya tentu sangat bersih ya, didikan beliau sejak kecil, sejak lahir itu sudah benar-benar disebut nurun ala nur, itu lahirnya itu bagaikan cahaya yang muncul di kegelapan malam, kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian Halimah Sa'ad dan lain-lain di tempat yang bersih, tidak ada sedikit pun kontaminasi atau polusi-polusi suara dan lain-lain, kemudian fisiknya sempurna, hatinya sangat bersih. Rasulullah berdoa sekali saja untuk kejelekan itu bisa saja terjadi. Kita ingatkan Rasulullah pernah dilempar kotoran oleh salah satunya oleh Abu Jahal. Beberapa kelompok yang merencanakan ketika Rasulullah bersujud di Mekah ya, saat itu Rasulullah bersujud kemudian dilempar kotoran, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bangkit. Beliau meneruskan sujudnya, kemudian datang anaknya, anak beliau, kemudian sambil menangis membersihkan kotoran tersebut dan sangat bersedih ya. Bagaimana tidak ayah yang sangat beliau sayangi kemudian dilempar kotoran sedang sholat menghadap Ka'bah. Setelah selesai dibersihkan, maka Rasulullah saat itu karena saking benar-benar berat sekali ya, benar-benar saking udah sangat keterlaluan, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang yang telah berbuat hal itu oleh Allah diberikan balasan yang setimpal dan kemudian diberikan ganjaran yang setimpal. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata orang-orang yang merencanakan itu semuanya, kalau kabulkan ya, semuanya itu terbunuh pada perang Badar ya kalau tidak salah. Dan kita bisa lihat lagi kisahnya itu. Artinya ketika Rasulullah sudah menyebut nama satu persatu, itu terjadi. Maka suatu ketika Rasulullah diminta, sudahlah ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, nah, inni lam ub'ats ta'anan. Aku ini tidak diutus untuk melaknat, wa innama bu'itsu rahmatan. Aku diutus untuk menjadi rahmat. Artinya memang dalam situasi tertentu Rasulullah itu kalau sampai mendoakan seperti yang terjadi pada kejadian dilempar kotoran ya, kalau tidak sampai seperti itu Rasulullah SAW lebih banyak memilih untuk mendoakan yang terbaik begitu ya, seperti kisah Taif itu ya. Rasulullah SAW didatangi malaikat gunung ketika datang ke Taif mau berdakwah, kemudian menyampaikan ajaran Islam, tetapi kemudian dibalas dengan lemparan batu sampai terluka. Tapi kemudian saat itu malaikat gunung datang, ya Rasulullah, saya mendapatkan informasi, mendapatkan pesan dari Allah bahwa engkau dilempar oleh kaum Taif. Silahkan, saya siap melempar dua gunung ini jika engkau mau, atas perintah engkau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesempatan sebenarnya kalau kita mudah tersulut emosi, mudah tersulut provokasi, ada kesempatan sangat mudah sekali. Barangkali kita
kalau terjadi seperti itu mungkin lain kisahnya. Kalau kita yang mengalaminya begitu ya, sampai ada kisah atau anekdot ketika Ustadz datang kemudian ditolak, itu muncul emosinya. Ya, bukan ini jamaah. Kenapa saya ketika datang ternyata sambutannya tidak bagus misalnya. Itu kalau diundang pengajian di sini kemudian datang ke situ ternyata ada yang melempar tisu saja, itu mungkin emosi saya langsung meledak ya. Bahkan bukan batu yang dilempar, cuma tisu aja, itu jamaah atau panitia yang lempar tisu misalnya. Kita bisa aja, tapi Rasulullah subhanallah kemudian tidak melakukan itu. Malaikat sudah menawarkan tapi Rasulullah mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka itu belum tahu. Mereka melempar itu belum tahu. Itu salah satu contoh atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW itu bukan hanya terhadap sahabat atau terhadap teman-teman, tapi juga dalam jihad Rasul memiliki sikap rahmat di dalam memperlakukan musuhnya. Ini saya catat di sini cerita bagaimana Rasulullah SAW itu pernah dulu di sini ketika Rasulullah SAW menerima tawanan ya orang-orang yang atau musuhnya ditawan, kemudian datang ke masjid diikat, kemudian Rasulullah membiarkan saja dia. Itulah barangkali ya salah satu contoh. Banyak kalau kita melihat sirah Rasulullah SAW itu, maka kita akan mendapatkan banyak kisah-kisah yang mencerminkan bagaimana Rasulullah itu bisa menebarkan kasih sayang. Di antaranya barangkali kalau saya sebutkan, pertama, bagaimana kasih sayang beliau atau rasa kasih sayangnya, kemudian rasa empatinya, sikap yang penuh dengan keramahan itu bahkan kepada musuhnya, kemudian kepada orang Yahudi, kepada orang mukmin, kepada anak kecil beliau sangat sayang luar biasa. Kita ingat ya ketika Rasulullah sholat, kemudian Hasan dan Husain naik ke punggungnya, itu sampai Rasulullah tidak bangkit dulu. Lama sekali Rasulullah sujud. Setelah itu selesai sholat, Rasulullah ditanya, apakah engkau mendapat wahyu? Rasulullah tidak. Ini ada cucu kami sedang ada di pangkuan. Beliau itu tidak ingin menyakiti anak-anak yang naik. Dan salah satu testimoni dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang masuk Islam sejak kecil. Itu testimoni yang beliau sampaikan tentang Rasulullah itu sungguh indah sekali. Kata beliau, 10 tahun, 9 sampai 10 tahun beliau atau Anas bin Malik bersama Rasulullah, belum pernah aku mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Belum pernah beliau menyatakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Lima taf'alu hada, gitu ya. Jadi sila terhadap Anas bin Malik itu beliau hanya tidak pernah menekan dengan kasar. Maksudnya itu testimoni selama 9 tahun, bayangkan selama 9 tahun. Kita barangkali kuat cuma berapa lama ya. Kadang-kadang kita terhadap anak itu ketika sadar saja.
Ketika diingatkan di pengajian baru kita baik lagi. Ya. Seminggu tidak ngaji jadi balik lagi kasar. 2 minggu apalagi. Makanya sih saran saya memang pengajian kita ini perlu lebih rutin lagi ya, karena susah kita ini, memang godaannya sangat banyak ya, godaan di kantor, di pekerjaan, di luar, termasuk juga godaan di rumah, godaan dari pasangan, dari anak-anak. Jadi ketika kita bergaul dengan anak-anak lagi, perlu diingatkan lagi hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah 9 tahun tidak ada testimoni negatif ya. 9. Anas bin Malik ya Allah, kita bisa tahu Anas bin Malik itu bukan anak Rasulullah. Kita barangkali terhadap anak mungkin ya bisa memaklumi banyak. Tapi kalau misalnya mohon maaf ada anak angkat atau anak didik yang ada di rumah, itu kadang-kadang mungkin bisa lebih jahat lagi ya, karena ini bukan anak kita ya, yang melakukan kesalahan. Tapi Rasulullah 9 tahun bergaul Anas bin Malik, itu testimoninya luar biasa. Bahkan sampai akhirnya didoakan oleh Rasulullah, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah hartanya. Artinya terbukti ya, Anas bin Malik itu merupakan sosok yang didoakan dan anaknya paling banyak. Konon katanya sampai 100 ya, 100 anaknya itu. Kemudian hartanya juga banyak ya. Didoakan oleh Rasul, bagaimana tidak diijabah. Kemudian beliau sangat menyayangi al-aitam. Al-aitam itu artinya orang-orang yatim, anak-anak yatim. Anak-anak yatim, janda-janda, para miskin, yang lemah. Itu testimoni sangat banyak sekali. Tidak mungkin membacakan seluruhnya barangkali kisah ini. Ada yang menarik salah satu mungkin ya. Kata Dr. Sa'id Al-Qahtani, rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam litullabil ilmi wa syafaqati alaihi. Rasulullah itu juga menyayangi, menghormati, menyayangi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tulabul ilmi. Ada mungkin pelajar, mahasiswa, anak-anak yang sedang belajar gitu ya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada istilah karena ini pelajar nih kita peloncok nih gitu, tidak ada. Rasulullah tidak pernah terjadi seperti itu. Senior terhadap junior itu, kalau di kalangan pendidikan masih ada perilaku-perilaku yang membuli, itu berarti belum dalam nih bagaimana Rasulullah mempelajari sirah Rasulullah dalam hal melakukan terhadap para mahasiswa dan anak didik. Apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, qala sayatikum, Rasulullah bersabda, sayatikum aqwamun, nanti akan datang nih aqwamun, kaum yatlubunal ilma, yang akan menuntut ilmu, mencari ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, kalau engkau melihat mereka, faqulu, ucapkan marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tulabut marhaban bi wasiyati Rasulullah. Selamat datang wahai penerima wasiat Rasulullah. Dan berikanlah mereka berikanlah kemudahan, berikanlah fasilitas untuk mempermudah belajar mereka. Aqnuhum ay alimuhum, kemudian ajari mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi sampai marhaban sampai disebutkan mereka itu adalah wasiyatu Rasulillah, wasiat Rasulullah. Ini bilang begitu. Sampai wasiat Rasulullah. Wasiyatu Rasulillah. Kemudian kitab ini nih yang mesti kita perbaiki ya, terutama untuk kalangan akademisi ya, bagaimana tidak ada istilah membuli, kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Mereka itu adalah wasiatul Rasulullah. Ilmu yang kita ajarkan itu adalah ilmu Allah ya.
orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu itu disebut wasiatul Rasulullah, penerima wasiat Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan kepada umat itu al-ilmu wad-din. Rasulullah mewariskan kepada umatnya itu adalah al-ilmu, terutama ilmu asyari terutama ya. Tapi secara umum ilmu yang diajarkan dengan benar dan dipelajari dengan benar, orang-orang menuntut ilmu dengan benar, itulah wasiat Rasul. Makanya kalau ada orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, marhaban bi wasiat Rasulullah, welcome. Maka ada istilah beasiswa untuk para pelajar. Itu sebenarnya salah satu bentuk aktualisasi dari bagaimana Rasulullah mengajarkan kitab rahmah litolbatul rahmat atau rahmah bagi para pelajar. Nah, ini yang barangkali belum dipahami oleh masyarakat. Banyak menganggap orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang masih tidak banyak tahu gitu ya, atau malah direndahkan. Itu hati-hati, mereka adalah wasiat Rasulullah SAW. Sikap Rasulullah bagaimana? Marhaban bi wasiat Rasulullah, diayomi gitu ya. Di sini alhamdulillah ya, ketika kita melakukan negosiasi terutama dalam hal ketika kita mau nyewa rumah, baik. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi mudah-mudahan walaupun belum mencakup semua ya, saya sampaikan poin-poin ringkasannya saja, tapi mudah-mudahan bisa mengingatkan kita, tugas kita, atau setidaknya mengingatkan kita bahwa kita ini memiliki sosok yang penuh rahmat. Maka mari kita teladani sikap Rasulullah itu dalam keseharian kita. Sikap terhadap sesama muslim, sesama mukmin, terhadap musuh, terhadap anak-anak kita, terhadap anak yang perempuan khusus, terhadap anak yatim, wanita, orang-orang lemah, kemudian para pencari ilmu, tawanan, orang-orang sakit, kemudian bahkan hewan peliharaan, binatang melata dan lain-lain. Sehingga kita ketika kita keluar dari rumah kita selalu berniat bahwa kita ingin menebarkan rahmat kepada mereka. Maka saya sangat mengapresiasi sekali gitu ya, dan sangat benar-benar sangat
terharu ketika apa yang dilakukan oleh BSMI ya. Benar-benar semuanya itu mudah-mudahan bisa mengaktualisasikan apa yang telah diajarkan Rasulullah, bisa meneladani Rasulullah ya. Sikap empati gitu, terhadap orang-orang yang memang dia layak untuk disantuni, dibantu, disayangi gitu ya. Ketika ada korban gempa di mana-mana itu langsung turun tangan, itu insya Allah ya, dengan niat meringankan dan juga niat meneladani, mengaplikasikan rahmatan lil alamin Rasulullah, itu kita akan bisa mendapatkan berbagai macam bentuk kebaikan dan keberkahan. Dan jangan lupa hal jazaul ihsan ilal ihsan. Siap, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Artinya kalau kita sering membantu, memudahkan, sering menolong, insya Allah ya, ketika sesuatu itu berputar pada kita pada saat tertentu mungkin butuh dibantu atau lemah ya, kita akan mengalami satu kondisi di mana itu menjadi titik terlemah kita, baik dari segi usia dan lain-lain. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang sudah kita tabung itu, yang sudah kita lakukan itu, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Insya Allah itu akan kembali lagi kepada kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah akan menggerakkan ya orang-orang yang membantu dan meringankan kesusahan-kesusahan kita. Ini sebenarnya, dan kalau niatnya ikhlas karena Allah, Allah menjanjikan bukan hanya kebaikan di akhirat yang akan diperoleh, tapi juga di dunia kita akan dimudahkan. Jangan kira ketika kesulitan kita ada yang membantu itu, ada yang memudahkan itu karena usaha kita. Jangan mengira itu satu-satunya, tidak. Tapi itu barangkali ada kebaikan yang Allah catat sebagai kebaikan terbaik kita. Jadi kalau kita sedang membantu itu, lakukan yang terbaik, insya Allah suatu saat Allah memberikan dan menilai itu, dia menganggap, Allah menganggap itu kebaikan yang paling utama yang Allah catat, dan Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sekali lagi kepada Ustadz Christian yang sudah menyampaikan dan memaparkan secara lengkap ya, lebih lengkap tentang bagaimana menyayangi makhluk di muka bumi ini. Masih ada waktu, kita persilakan kepada penanya. Tadi sudah ada yang langsung saja kepada Pak Amin, silakan. Tafadhol Pak Amin yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi. Ingin menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Mungkin yang lain mungkin ditulis mungkin ya. Iya. Amin kayaknya mau ditulis. Ya. Tadi referensi yang sampaikan tadi Mufti tadi Amin Ustaz ya. Yang ya. Oh ya, ini namanya, nama bukunya, nama kitabnya itu Rahmatun lil Alamin Muhammadun Rasulullah Sayyidun Nasi Ajma'in. Cuma Amin ya Ustaz. Ya, itu Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Bukunya terbitan Riyadh, 1 jilid, penerbit As-Safir Ar-Riyadh ya. Penerbit Safir, bisa dicari nanti kalau mungkin udah diterjemahkan ya, saya belum cek. Tapi ini macam biografi, tapi lebih ke eksplorasinya lebih ini lagi, lebih luas. Baru selesai tadi itu kan menyanyikan, tapi itu tadi ini kan harus masih ditolak. Oh, mic-nya di unmute ya?
host, minta bantuan host ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Judulnya sangat bagus sekali ya. Menyayangi ala Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya tanyakan begini Ustaz. Ketika Rasulullah berperang dengan musuh segitu banyaknya, sementara kan Rasulullah juga memegang pedang berhadapan dengan musuh. Nah, apakah Rasulullah itu juga pernah menghunuskan pedangnya kepada musuh? Kemudian apakah ada cerita tentang Rasulullah itu tidak sampai melukai para musuhnya? Satu itu. Yang keduanya, pertanyaan saya, kan kita kan pengen mencintai, menyayangi ala Rasulullah. Tentunya kehidupan manusia kan, saya sebagai manusia nih, bukan sebagai seorang Rasul, cuman kan pengikutnya aja, followernya Rasulullah. Nah, pada saat masa-masa muda itu kan kita pernah mengalami sesuatu hal yang bersinggungan dengan orang lain. Nah, bersinggungan dengan orang lain itu kan tentunya kan sampai kita melakukan pemukulan atau fighting 1 lawan 1, bisa 1 sampai lawan 5. Nah, kemudian orang itu kan yang sudah dipukul, misalkan sama saya nih, saya pukul. Nah, sekian puluh tahun kemudian baru teringat dengan orang yang sudah saya pukul itu. Nah, begitu saya teringat, tiba-tiba, oh ya saya punya salah dengan orang itu. Orangnya sudah meninggal. Nah, bagaimana cara memohon ampun, minta maaf terhadap orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiganya, lebih dosa mana? Kita membunuh binatang yang tidak diizinkan dibunuh. Contohnya adalah semut. Nah, semut itu kan ada yang 5 binatang yang tidak diizinkan untuk dibunuh. Ini lebih kejam saya memukul terhadap orang lain atau lebih kejam saya membunuh semut ataupun laba-laba. Karena saya juga pernah jadi pembunuh bayaran, berupa pembunuh bayaran ini ya, binatang ya, rentokil kayak gitu. Nah, ini lebih kejam yang mana Ustadz? Saya mohon penjelasan dan bagaimana cara kita memohon ampun pada Allah supaya kita dibersihkan dan yang sudah meninggal itu bisa Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya terhadap orang yang telah meninggal itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pertama tentang, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Amin. Ini benar-benar pertanyaan yang luar biasa. Pertama, Rasulullah mengikuti perang. Jadi ada 2 jenis peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah. Ada yang Rasulullah ikut, ada yang tidak. Artinya beliau mewakilkan karena ada kondisi-kondisi tertentu yang Rasulullah tidak bisa ikut. Ketika Rasulullah ikut berperang, beliau adalah berperan sebagai pemimpinnya. Dalam arti beliau benar-benar komando utama di saat itu. Pertanyaannya menarik ya, apakah Rasulullah pernah menghunuskan pedangnya? Dan kira-kira bagaimana, ini juga menjadi PR ya bagi saya. Nanti saya izin kembali membuka ya. Apakah ada data-data? Memang selama ini belum sampai kepikiran sampai situ ya. Saya ketika baca-baca itu dan juga entah barangkali memang kita belum pernah mendapatkannya atau memang data-datanya belum saya baca. Nanti itu izinkan saya untuk membaca kembali apakah pernah ada atau tidak ya, yang secara detail ya Rasulullah itu siapa saja yang pernah beliau atau bagaimana Rasulullah secara detail mengikuti peperangan yang beliau ikuti ya.
Ini menarik sekali. Insya Allah nanti saya akan coba telusuri. Kemudian yang kedua, orang yang sudah atau dosa itu terbagi ke beberapa bagian. Pertama, dosa yang kita lakukan langsung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat. Ketika orang meninggalkan sholat, itu hubungannya langsung dengan Allah. Bertobat kepada Allah dengan sebaik-baik tobat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita atas misalnya sholat yang kita tinggalkan dan tidak mengulangi lagi dengan syarat-syarat tobat tertentu. Tetapi ada yang kaitannya dengan manusia, pemukulan, pencitraan, atau mengalirkan darah dan lain-lain. Itu tobat ada plus tambahan. Selain mengakui kesalahan, kemudian memperbaiki kesalahan itu, terakhir untuk yang ada hubungannya dengan manusia adalah memohon maaf, minta dihalalkan. Kalau dalam istilah hadis, istahlaltum. Jadi minta dihalalkan, minta dimaafkan kalau bahasa sederhana. Bagaimana kalau orang yang sudah kita cedera itu sudah meninggal terlebih dahulu dan kita saat ini ingin memohon maaf, ingin minta dihalalkan, sementara dia sudah meninggal. Nah, catatan saya adalah ikhlaskan dulu kita. Dalam arti ikhlas itu kita memang mesti benar-benar ingin meminta maaf. Jadi kalau kita benar-benar niat ingin meminta maaf, Allah Maha tahu akan hal itu, ya kita niatnya benar-benar ingin meminta dihalalkan, maka insya Allah Allah akan memaafkan hal tersebut. Karena la yukallifu nafsan illa wus'aha gitu ya. Jadi orang sudah tidak ada, ya kita mau minta maaf, benar-benar tulus ingin meminta maaf, tapi orang tidak ada. Maka Allah Maha melihat, Maha tahu isi hati kita, dan Maha tahu kondisi yang kita alami saat ini. Artinya apa? Kalau yang kita zalimi itu masih hidup, kan berarti kita sudah berhadapan dengannya dan memohon maaf. Gitu. Jadi itu di luar kuasa kita. Barangkali kita tambahkan saja, ketika orang yang sudah meninggal itu atau orang yang sudah kita zalimi sudah tidak ada, maka kita hubungi keluarganya, kita sambungkan kebaikan kepada keluarga dan ahli warisnya. Artinya dia punya anak, punya saudara, kita bersedekah kepadanya. Kalau ada anaknya, kita mungkin sumbang apa, kemudian kasih fasilitas untuk kebaikannya, pendidikan, dan lain-lain. Itu salah satu bukti bahwa kita betul-betul ingin meminta maaf. Tanpa kita harus cerita juga ya kepada keluarganya, misalnya, kenapa kok ini orang baik sekali, iya nih, soalnya ya pernah dipuah, itu sudah tidak perlu, nanti bisa menjadi masalah baru ya. Tanpa harus itu pun kita beri saja, sambungkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain kepada keluarga atau ahli waris ya, keluarganya, anaknya, saudaranya, kita berikan kebaikan-kebaikan lain, insya Allah. Dan Allah tentu sekali lagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan dengan hal tersebut ya, insya Allah di akhirat ya, kita sudah siap dengan hal itu. Kalau misalnya dia menuntut ya, sekalipun Allah juga akan membuka apa yang sudah kita lakukan untuk upaya kita sebagai yang menzalimi ingin meminta maaf. Kemudian yang terakhir, lebih kejam mana ya, membunuh semut atau berbuat kasar terhadap maaf. Dalam arti begini, sebenarnya tidak ada istilah lebih kejam, lebih dosa, lebih ini ya. Kita ambil benang merahnya saja. Jika ada hal yang terkait dengan makhluk yang bernyawa, ketika kita berbuat baik kepada mereka, maka wa fi kulli kabidi raqbatin shadaqah ya. Maka ketika kita memberikan sesuatu kepada makhluk bernyawa, misalnya ada makhluk dia butuh minum, ya, benar-benar kepayahan sekali, kita kasih minum itu walaupun sedikit, kemudian dia akhirnya seger, itu malaikat akan mencatat walaupun kecil sedikit. Wa fi kulli kabidi raqbatin, dan di setiap jantung yang berdetak gitu ya, dalam bahasa kiasannya, sedekah, ada sedekah. Mengapa? Karena dia menyambung kehidupan. Kalau ada misalnya makhluk hidup benar-benar sedang kepayahan, kalau tidak ditolong dia meninggal misalnya, atau dia mati, terus kita kasih bantuan,
sehingga dia akhirnya segar dan hidup lagi, itu luar biasa, sedekah luar biasa. Nah, otomatis berarti ketika kita berbuat sebaliknya, menghentikan kehidupan mereka, kemudian mengganggu proses tumbuh mereka, maka itu akan dicatat sebagai hal yang tidak baik, bahkan disebut sebagai kezaliman. Bagaimana derajatnya lebih tidak wallahu a'lam. Yang jelas tentu banyak faktor ya nanti yang menentukan itu lebih atau tidak. Sekecil apapun ya kita usahakan jangan sampai kita berbuat yang zalim atau tidak adil, tidak baik. Sekecil apapun kita berusaha, maka kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah akan damai ya gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Untuk pertanyaan pertama itu benar-benar bagus sekali. Nanti saya coba telusuri lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz sudah memberikan jawaban penjelasan terkait pertanyaan yang disampaikan jamaah pada malam hari ini. Sekarang menunjukkan jam 21:12. Barangkali ada satu kali lagi pertanyaan. Nah, silakan Dr. Wizar. Ya, dari tadi on terus kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Keterbahagiaan semuanya. Memang menarik pertanyaan dari Mas Amin tadi ya, bagaimana Rasulullah berperang ya. Karena begitu banyak peperangan zaman Rasulullah, baik Rasulullah langsung turun ataupun tidak ya. Saya sambil mendengar ulasan tadi, baca di internet ini kebetulan ya. Dan ternyata memang Rasulullah itu seperti itu, beliau itu berusaha menang tanpa mengalahkan, berusaha tidak membunuh. Ya. Tapi saya baca dalam satu kisah perang Uhud ini, terjepit Rasulullah bersama 7 orang sahabatnya, dan diserang Rasulullah meminta sahabatnya untuk pergi duluan. Ya. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah harus maju, dan di sini diceritakan Rasulullah akhirnya bisa membunuh Ubay bin Khalaf pada peperangan Uhud tadi. Jadi memang beliau itu tidak mengutamakan membunuh, ingin menang tanpa mengalahkan. Ya, seperti itu masuk dalam perang Hondak misalnya kan, tanpa peperangan akhirnya musuh kalah seperti itu. Tapi dalam keadaan terpaksa, terdesak, beliau bisa turun tangan, dan dalam kisah perang Uhud ternyata saya baca di sini beliau membunuh ya, dengan menebaskan tombak ke leher Ubay ya, sampai beliau Ubay meninggal ditemani oleh dibopong oleh teman-temannya. Itu sedikit saja untuk tambahan, nanti di samping nanti kita mungkin akan menggali lebih banyak lagi terkait informasi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya, Tambahan, terima kasih. Tambah, silakan. Ya. Apakah ada kata lain selain membunuh ya? Kira-kira yang lebih tepat dalam untuk Rasulullah SAW apa ya kira-kira Ustadz ya? Karena kalau membunuh itu kan sesuatu yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Nah, kalimat apa yang kira-kira yang pantas? Karena kan beliau kan sangat mulia sekali ya, yang dimulakan Allah dan itu kekasih Allah. Jadi bagaimana supaya tidak dikatakan sebagai pembunuh? Kira-kira kalimatnya atau kata-katanya seperti apa ya Ustadz? Ya. Betul. Ya, terima kasih tambahannya sebelumnya Pak Dokter. Sekali ya, memang kita bisa menangkap prinsipnya ketika dalam peperangan mengalahkan berusaha tanpa harus membunuh. Dalam arti sebenarnya begini, ketika ada hal yang terkait dengan seperti ini di luar konteks peperangan dulu, ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hal penyembelihan hewan kurban atau hewan yang akan kita konsumsi, itu benar-benar Rasulullah menegaskan kata fa'ahsinud dzabha, kalau mau menyembelih, sembelih dengan sembelihan terbaik. Artinya pisaunya ditajamkan, lalu ketika menyembelih itu dengan cara yang seminimal mungkin tidak menyakiti si hewan tersebut ya. Tidak misalnya karena
karena pisaunya tumpul, jadi dia sampai terluka terlebih dahulu, misalnya kulitnya dan lain-lain. Artinya apa? Usahakan hal yang terkait dengan syariat itu dilakukan sekecil mungkin. Ada tindakan-tindakan yang menyakiti, ya. Dalam arti dia sampai merasa kesakitan luar biasa. Oleh karena itu, termasuk di dalam peperangan pun beliau mengambil satu inti daripada perang itu, kalah atau menang gitu ya. Berusaha untuk tidak membunuh, ya betul sekali. Meskipun dalam sejarah tadi kita dengar ada Rasulullah menancapkan tumpah kepada Ubay bin Khalaf itu. Saya jadi teringat juga ketika dulu ada atau itu Ali, ya, saya kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada pergulatan di situ, ya. Ya, yang pasti kalau menyambung ke pertanyaan tadi, istilah yang digunakan oleh Rasulullah kalau masalah membunuh atau tidak membunuh, saya pikir kita lihat konteksnya saja, ya. Kalau dalam konteks peperangan, barangkali itu adalah hal yang lumrah, ya. Yang Rasulullah ingin ajarkan itu adalah etika serta nilai-nilai yang ditanamkan dalam peperangan itu tersebut. Contoh misalnya ketika Ali bin Abi Thalib mau menghunuskan pedang ke musuhnya, ketika itu maka sudah sampai mau membunuh lagi, tapi dia membaca kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib diludahi, ya. Setelah itu dia mau membunuh lebih lanjut. Kemudian Rasulullah memberikan keterangan bahwa kalau sudah membaca la ilaha illallah, stop, gitu. Jadi kan intisarinya atau tujuan utama daripada itu adalah ketika orang-orang sudah yashhadu an la ilaha illallah, maka yahrum dima'uhum, darahnya tidak boleh diganggu, kehormatannya tidak boleh direndahkan dan lain-lain. Itu tujuan ini. Adapun istilah barangkali dilihat konteksnya saja, ya. Kita menyebutnya kalau dalam peperangan memang ketika ada yang terbunuh karena berperang, ya barangkali istilah itu menjadi istilah yang sesuai, ya. Ada yang terbunuh berarti nanti ada musuh yang membunuh dalam peperangan barangkali. Wallahu a'lam bishawab kalau soal istilah mana yang lebih baik, tapi saya pikir konteksnya saja dilihat. Kalau di luar itu tentu kan istilah itu menjadi sangat negatif sekali. Barangkali itu mungkin ada tambahan, saya persilahkan. Bagaimana Pak Amin, kalau ada hal yang perlu ditanyakan lagi mungkin. Syukran Ustaz, terima kasih. Dalam konteks perang Uhud yang saya sampaikan juga seperti itu, Ustaz. Rasulullah itu memang terakhir sekali pada saat Ubay bin Khalaf ini berhadapan dengan Rasulullah akan menyerang, Rasulullah kemudian mengambil tombak dari Al-Harith dan kemudian mengayunkan ke leher Ubay bin Khalaf tadi. Jadi memang dari awal memang tidak berniat untuk membunuh musuh sebetulnya. Cuma dalam keadaan head to head, membunuh atau dibunuh, nah, beliau bertahan seperti itu. Itu yang saya baca semangatnya. Ya tolong, ya. Ya. Kalau dilihat dari kisah yang disampaikan terakhir tadi, artinya kita punya referensi juga berkaitan ketika dalam situasi-situasi yang memungkinkan atau diperbolehkan, ya. Karena bisa saja terjadi peperangan misalnya di beberapa daerah, ya, di negeri Islam atau situasi-situasi yang darurat barangkali, ya. Sehingga tetap ada etikanya, etika yang benar, gitu, Ustaz. Gimana kira-kira, ya? Tentunya dalam konteks kita sekarang kan bisa saja tidak ada unsur kesengajaan, misalnya. Dalam konteks bertahan misalnya, itu mungkin berbeda. Gimana, Ustaz? Ya, ini melindungi diri, gitu. Ya. Jadi ini perlu dicatat juga bahwa konsep yang kita bahas saat ini adalah ketika jihad dalam arti perang itu sudah difatwakan waktunya. Misalnya ketika pada saat dulu, ya,
ketika Hasyim Asy'ari mendeklarasikan pada bulan Oktober itu mendeklarasikan wajibnya jihad terkait mungkin dengan Hari Pahlawan juga saat itu. Mengapa? Karena seluruh ulama saat itu mendeklarasikan bahwa sekarang saatnya berjihad. Ketika melawan penjajah Belanda yang menyerang dan seluruh ulama sepakat bahwa saatnya berjihad, maka disitulah mulai jihad dalam arti perang wajib bagi yang mampu dan bagi orang-orang yang sudah kena taklif jihad. Makanya orang yang berjihad melawan penjajah pada saat itu, kalaupun menjadi orang yang terbunuh itu menjadi syahid fisabilillah karena sudah ada fatwanya. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa menyebut kalau misalnya ada peperangan, itu mungkin kita nyebutnya konflik gitu ya sampai terjadi benturan-benturan. Kalau tidak ada ijma yang menyebutkan bahwa itu termasuk jihad dalam arti perang, maka diusahakan cari solusi-solusi yang lain gitu, tidak dalam bentuk benturan-benturan. Jadi kita harus apik dalam menerjemahkan kata jihad dalam konteks perang. Ya, itu makanya disebut oleh ahli Jum'ah bahwa kenapa jihad dalam Islam itu termasuk dalam tanda kutip mungkin perang suci ya. Karena semua ada aturannya. Diusahakan karena kan kaitannya dengan masalah nyawa. Kalau ketika kita kehilangan nyawa, kemudian dengan cara yang salah, dengan niat yang salah, sementara para ahli ulama menyebutnya itu bukan bagian dari jihad, kan repot nanti pertanggungjawabannya gitu. Kita tidak bisa mengulangi. Jadi benar-benar harus apik, teliti kapan saatnya dikategorikan sebagai jihad dalam bentuk perang. Sementara ini yang kita terus galak, kita terus semangati adalah jihad dalam konteks umum, jihad dalam menolong sesama, itu mungkin relawan-relawan di BSMI itu jihad juga ya, jihad dalam konteks sama manusia, jihad dalam bentuk mencari ilmu, jihad dalam bentuk berkeluarga di rumah, itu juga bagian dari jihad dalam arti lebih luas lagi, wajah hidup fisabilillah haqqa jihadi, seperti yang tertera dalam surat Al-Furqan. Kalau kita melihat epistemologi ya, kajian kata dalam Al-Quran itu sebenarnya jihad itu diambilkan dari kata berjihad itu bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh haqqa jihadi. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah mendapatkan penambahan kembali dari Ustaz. Ada penyampaian Ustaz Rizky? Sudah? Cukup. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, Ustaz Rizyan Hakim dari CMA yang kami banggakan ya. Jazakallah atas materinya, penjelasannya dan uraian-uraian yang tadi. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan semangat dalam menebarkan salam, menebarkan kebaikan dalam konteks yang saat ini ya, dan membela kemanusiaan, hal kemanusiaan khususnya kemanusiaan dan kesehatan. Saya kira juga sesuatu yang bentuk yang real, profesi-profesi yang berkaitan langsung dengan penyelamatan manusia tanpa mengenal sekat-sekat kelompok dan golongan dan lain-lain. Barangkali itu dari saya. Mohon maaf jika ada hal kekurangan dalam penyampaian membawakan acara pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dilengkapi dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.